Nah ini ya teman-teman, di sini putarannya sudah bagus dan anginnya pun sejuk karena pada bagian rumah dinamo kipas angin ini di sini sudah bersih dan terlihat seperti baru lagi ketika kita bongkar dan kita membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dan channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki dan membersihkan kipas angin Trisonic yang tidak mau berputar. Bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini kipas angin mini meja ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan merek kipas angin ini Trisonic. Dan ini bisa teman-teman lihat pada bagian rumah dinamo kipas angin dan tutup teralisnya di sini banyak sekali kotoran debu ya teman. Di sini ketika steker kipas angin Trisonicnya di sini saya colokin ke colokan listrik. Nah, ini di sini saklar otomatis untuk pemutaran dinamo kipas angin Trisonic ya teman. Di sini ketika stekernya saya pindahkan ke speed low, di sini ada low, off dan high. Nah, ini ketika speednya saya pindahkan ke kiri ke low. Nah, ini daun kipas angin pada Trisonic di sini mau berputar ya teman. Artinya untuk dinamo kipas angin ini dia mau berputar. Dan ketika saklar on off-nya di sini saya pindahkan di speed high speed atau speed nomor 2. Nah, ini ketika saya pindahkan, nah lihat teman-teman, daun kipas angin ini dia tidak mau berputar, hanya mau berputar di speed 1 atau low. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya teman-teman, di sini speed low-nya atau speed 1-nya mau berputar. Namun ketika saya pindahkan ke speed nomor 2 di sini daun kipasnya tidak mau berputar. Oke teman-teman, nanti di sini saya akan memberikan tips cara memperbaiki kipas angin speed 2 tidak mau berputar dan cara membongkar dan membersihkan dinamo kipas angin yang kotor banyak debunya. Nah, di sini stekernya saya akan cabut terlebih dahulu. Untuk melakukan hal pertama ini di sini kita bongkar semua ya teman. Di sini pada bagian rumah dinamo kipas anginnya saya akan bongkar. Nah, cara membongkarnya kita lepaskan tutup teralis pelindung dinamo kipas anginnya. Ini kita lepaskan. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat kotor, debu, banyak karatnya. Nah, ini daun kipasnya kita tarik ke atas. Nah, ini agak sedikit keras ya teman-teman, di sini keras macet. Nah, ini sudah terlepas dan di sini kita buka baut tutup bagian belakangnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada bagian belakang saklar otomatisnya di sini agak sedikit rapuh ya teman. Nanti di sini apakah speed nomor 2-nya di sini songket maupun jalur kabelnya kendor maupun putus. Nanti di sini saya akan mencoba merapikan dengan baik yang dan benar ya teman. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu baut saklarnya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman di sini karena kita akan bongkar semua pada bagian rumah dinamo kipas angin ini. Nanti di sini kita akan bersihkan. Nah, ini bautnya. Di sini kita lepas baut dua kiri kanan pegangan dinamo kipas anginnya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini untuk memudahkan kabel stekernya ini di sini kita putus saja ya teman. Di sini kabelnya kita putus saja agar lebih leluasa kita membongkarnya. Nah, sepertinya untuk dinamo kipas angin ini di sini sudah pernah diservis ya teman. Nah, ini kita putus di sini. Nah, ini sudah terbongkar ya teman. Di sini ada baut, teman-teman bisa membukanya maupun tidak membukanya untuk membersihkan bagian rumah maupun
tutup pelindung dinamo kipas angin ini. Nanti di sini setelah dibongkar seperti ini, teman-teman bisa membersihkan, mencikatnya, mencucinya dengan air agar rumah dinamo kipas angin ini bersih. Nah, di sini nanti saya akan coba langsungkan ya teman. Ini untuk speed 2-nya ya, speed 2-nya di sini saya akan langsungkan ya teman pada jalur dinamo kipas angin ini. Di sini kita lepaskan dulu, kita potong. Nah, ini saklarnya, nanti di sini saya akan rapikan kembali. Ini kita Nah, di sini teman-teman bisa langsungkan jalur dinamo kipas angin ini tanpa menggunakan saklarnya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk warna kabel hitamnya, kabel pius. Sini saya akan sambung salah satu pada kabel steker colokannya. Yang ini keluarannya ada 2 ya teman. Satu jalur kabel hitam kita sambung ke kabel hitam. Nah, untuk speed 2-nya di sini tadi warna kabel kuning atau merah ya teman. Sini saya akan coba satu persatu dulu. Nah, ini saya akan mengetes kabel warna hitam, kabel warna kuning. Nah, untuk mengetahuinya di sini saya akan kasih solatif apakah as rotornya mau berputar. Nah, di sini sudah saya coba, sudah saya langsungkan ya teman-teman. Sini kita colokin saja steker kipas anginnya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk jalur 2-nya dia tidak mau berputar ya teman-teman. Sini tidak mau putar dan tidak ada dengung. Dan di sini saya akan pindahkan jalur kabel warna putihnya ke kabel warna merah. Kita lihat apakah kabel warna merah di sini mau berputar. Nah, lihat teman-teman, di sini untuk jalur kabel warna merah speed 1-nya dia mau berputar, namun untuk jalur kabel warna kuning dia tidak mau berputar. Nah, nanti di sini yang saya akan lakukan, saya akan membongkar jalur speed yang terhubung pada warna kabel kuning ini ya teman. Apakah jalurnya di sini sudah korosi maupun putus. Nanti apabila putus saya akan menyambungnya, dan teman-teman perlu perhatikan apabila bagian as rotor maupun bosing dinamo kipas angin ini di sini kotor, banyak debu dan karat, teman-teman bisa membongkarnya dan membersihkannya terlebih dahulu agar putaran dinamo kipas angin ini kembali lancar dan bagus. Oke teman-teman, di sini saya akan mencari jalur kabel warna kuning yang putus terlebih dahulu. Nah, ini kita bongkar ya teman. Sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian lilitan ini pun banyak sekali yang gosong ya teman. Sini kita buka saja. Nah, ini bisa teman-teman lihat bagian lilitan kumparan dinamo kipas angin ini. Sini kosong. Nah, ini ya teman, sini ada jalur yang putus. Nah, ya teman-teman, bisa kemungkinan untuk jalur speed 2-nya di sini sudah putus, makanya tidak mau berputar. Dan di sini kita gunakan jalur speed 1 saja ya teman. Ini bisa teman-teman lihat, perhatikan lilitan kumparan dinamo kipas angin ini banyak sekali kotoran kosong. Nah, ini di sini lihat ya teman-teman, kumparan maupun lilitan dinamo kipas angin ini di sini banyak sekali yang sudah putus, kosong, dan lilitan banyak yang berkarat. Namun perlu teman-teman ketahuin, untuk jalur speed 1 dan speed 2 lilitan kumparan dinamo kipas angin ini modelnya dia 2 jalur ya teman. Apabila jalur yang kuning putus, dia masih bisa
digunakan jalur merah, dan untuk menghindari resiko putus dua-duanya di sini saya akan membersihkan pada bagian as rotor ini saja ya teman, dan membersihkan rumah dinamo kipas angin ini agar bisa berputar kembali normal untuk jalur yang kabel warna merahnya saja. Untuk jalur kabel warna kuningnya di sini saya tidak membongkar atau mencari jalur lilitan yang putus karena sudah diketahui. Nah ini banyak sekali yang putus ya teman. Ini banyak sekali yang putus untuk jalur lilitan nomor 2 nya. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini lilitan maupun kumparan yang sudah putus ya teman-teman, berundul. Oke teman-teman, di sini saya akan membersihkan rumah dinamo kipas angin ini dan membersihkan bagian rumah dinamo kipas angin ini saja. Setelah ini kita bongkar, teman-teman bisa tinggal mencucinya dan membersihkannya. Nah ini teman-teman, di sini saya sudah rapikan sebagian ya teman-teman. Di sini untuk jalur kuningnya di sini saya tidak pasang kembali pada steker saklar otomatis kipas angin Trisonicnya. Karena kenapa? Karena takutnya apabila dia dipasang kembali di sini lama kelamaan ada arus listrik yang masuk ke kumparan lilitan dinamo kipas angin yang sudah gosong maupun putus banyak, nanti bisa menyebabkan kebakar ya teman. Makanya di sini saya tidak pasang, dan ini untuk melindungi lilitan kumparan yang telah saya buka. Di sini saya menggunakan solatif ya teman. Oke teman-teman, di sini sudah hampir selesai kita pasang. Nanti setelah kita pasang kita lihat putaran pada dinamo kipas angin Trisonic mini meja ini. Nah ini ya teman-teman, di sini putarannya sudah bagus dan anginnya pun sejuk karena pada bagian rumah dinamo kipas angin ini di sini sudah bersih dan terlihat seperti baru lagi ketika kita bongkar dan kita membersihkannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video informasi tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.